Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-An'am ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Yaitu 8 binatang yang berpasangan, sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Katakanlah, apakah 2 jantan yang diharamkan Allah atau 2 yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasarkan pengetahuan, jika kamu memang orang-orang yang benar. Masih melanjutkan pembahasan ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan bahwa binatang-binatang ternak yang diharamkan oleh orang-orang kafir itu adalah aslinya halal. Binatang berupa unta, sapi, hewan-hewan atau binatang yang kakinya tinggi dan bisa dipakai untuk berkendara dan juga bisa dikonsumsi. Atau ada juga hewan-hewan yang di sana berkaki pendek, kemudian badannya kecil. Hewan-hewan ternak seperti kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya, semacamnya. Ini juga dihalalkan oleh Allah, tapi diharamkan sebagiannya oleh orang-orang musyrikin. Nah, di dalam ayat ini Allah menerangkan dengan rinci bahwa Dia menciptakan 8 ekor binatang berpasang-pasangan. Apa aja? 8 ini sepasang terdiri dari domba betina dan domba jantan. Halal, domba betina dan domba jantan. Domba itu seperti apa? Kambing. Kemudian yang kedua, sepasang terdiri dari kambing betina dan kambing jantan. Sepasang kambing betina dan sepasang kambing jantan. Ini adalah beberapa hewan-hewan yang dihalalkan oleh Allah. Ada di sana, memang kambing dan domba itu kalau di sini
sama ya, tapi beda ya. Ada di sana di dalam jenis hewan yang boleh dikurbankan itu ada, kalau biri-biri ya itu 6 bulan sudah boleh. Tapi kalau kambing semacam domba ya, kambing Jawa, Tawa ya, itu minimal 1 tahun. Artinya di dalam masalah perkambingan, perdombaan itu ada perbedaan umur. Bolehnya mereka dipakai untuk kurban atau yang biasa disebut sudah musinnah ya. Sudah musinnah itu sudah mencapai umur bolehnya dipakai untuk kurban. Kalau gembel atau biri-biri itu minimal 6 bulan. Kalau kambing Jawa, Etawa ya, dan Gibas ya, kambing-kambing yang sejenisnya tubuhnya gede ya, itu minimal 1 tahun. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah supaya mengkritik. Jadi di sini sebenarnya kan ayat ini adalah ayat kritikan sekaligus celaan kepada orang-orang kafir dengan kalimat Allah, mana yang diharamkan Allah dari pasangan binatang ini. Ini sudah dimajukan oleh Rasul nih, binatang-binatang ini ya, mana yang diharamkan oleh Allah. Apakah yang diharamkan Allah 2 ekor yang jantan aja, atau anak yang dikandung oleh domba dan kambing yang betina ini? Coba yang jelas gitu. Yang jelas. Karena ini apa? Dicela karena mereka ini mengharamkan binatang-binatang ini tidak jelas. Ada yang diharamkan untuk semua, dihalalkan untuk sebagian orang. Padahal binatangnya sama. Kan anehnya di situ. Ini kalau untuk orang-orang yang merawat berhala, ini halal. Kalau untuk orang umum, ini tidak boleh. Ini kalau janin atau anaknya kambing betina, ini boleh. Yang kalau jantan enggak boleh. Jadi dipilah-pilah oleh orang-orang musyrikin sehingga Rasulullah SAW mengajukan kepada mereka binatang-binatang tersebut. Mana yang haram, mana yang halal. Ya. Kemudian di sini maksudnya apa? Tentu bukan bertanya dalam hal Rasulullah itu pengen tahu apa syariat mereka ya, tapi di sini adalah mencela bagaimana mereka tidak konsekuen dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu hanya atas dasar hawa nafsu mereka sendiri. Jadi itu maksudnya. Jadi ikhwanakumullah, maka di sini Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk bertanya, "Qul adzakaraini harrama amil unsayain?" Yang 2 jantan atau yang 2 betina yang diharamkan itu. Ammashtamalat alaihi arhamul unsayain, atau janin yang dikandung oleh 2 betina ini yang haram saja. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Terangkan kepadaku. Maksudnya Rasulullah ya. Bi'ilmin, dengan ilmu, in kuntum shadiqin, kalau klaim kalian itu benar. Kalau kalian menjadi orang yang benar-benar mengusung syariatnya Allah, maka sampaikan. Maka ikhwah rahimakumullah, tentu ini semua adalah dialog Rasulullah kepada orang-orang kafir supaya mereka menggunakan akalnya, di mana mereka tidak konsekuen dalam membuat syariat yang kadangkala tidak bisa dipahami oleh kebanyakan orang.
Syariat Allah yang sudah mudah dipersulit, syariat Allah yang mudah mereka anggap seperti sesuatu yang sulit dijalankan, padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai binatang ini adalah sebagai nikmat yang hendaknya digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi perkara mengharamkan sesuatu itu bukan perkara yang sepele ya. Di dalam Al-Quran mengharamkan sesuatu itu perkara yang berat, karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala yang diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Jadi nggak boleh kita melarang-larang seseorang padahal itu boleh, atau mengharamkan pada diri sendiri padahal itu aslinya halal. Ada sekarang misalnya orang-orang di akhir ini di zaman modern ini ada namanya kelompok vegetarian. Ya, vegetarian itu orang yang hanya mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, mereka mengharamkan atas dirinya memakan daging hewan. Ya, jadi nggak makan ayam, nggak makan kambing, bukan nggak makan karena nggak ada, tapi diharamkan. Mereka mengharamkan pada dirinya. Ini termasuk juga pemahaman yang salah di dalam agama ini. Nggak makan silahkan, tapi kalau sampai mengharamkan, ya ini yang masalah. Saya nggak suka makan daging kambing, ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai mengharamkan. Saya nggak suka makan ikan misalnya, ya nggak apa-apa, cuma jangan sampai melarang pada diri atau sampai tingkat kepada mengatakan itu tidak boleh. Sebagaimana di zaman Rasul ada Rasulullah satu waktu bertamu ke suatu suku dan di sana disuguhi namanya daging bob. Bob ini kadal yang ada di gurun pasir. Bob ini semacam kadal, ya, kadal warnanya agak putih begitu, putih bersih begitu. Kemudian dia mengkonsumsinya itu rumput-rumputan. Ini beda dengan kadal di Indonesia ya. Jadi ini kadal yang di gurun pasir, makannya rumput-rumputan, masuk di lubang-lubang begitu ya. Nah, suku tersebut suka makan dob, ya, mereka senang makan dob itu. Rasulullah kemudian disuguhi, ya maka Rasulullah nggak biasa ini makan apa ini, makhluk apa ini gitu. Maka beliau mengatakan, sudah kalian makan dan saya tidak makan karena saya tidak biasa. Dalam hal ini apa? Rasulullah menyuruh mereka makan, tapi bukan berarti apa? Mengharamkan. Tapi beliau tidak makan karena nggak selera, ya nggak biasa. Mungkin ada juga di antara kita yang tidak berselera dengan suatu makanan yang dikonsumsi oleh orang umum. Kalau santri apa-apa tuh ya. Jadi mungkin kalau ada beberapa kita yang memang nggak suka juga masalah. Ada mungkin yang nggak suka kambing, mungkin nanti ada pas Idul Adha ada yang nggak bisa, betul nggak bisa. Maka ya itu nggak masalah. Yang dimasalah adalah orang-orang kafir di sini, mereka mengharamkan sebagian dari apa yang dihalalkan oleh Allah, dan orang-orang seperti ini diajak dialog. Memang harus diajak dialog seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau orang ini udah diajak dialog, ya nanti diajak memahami, menggunakan akalnya. Maka di sini Rasulullah di ujung ayat diperintahkan Allah mengajak mereka bicara apa? Nabbi'uni bi ilmin. Coba kabarkan dengan aku dengan ilmu. Coba kalau kamu secara ilmu, secara ilmiah itu bagaimana hewan-hewan ini kok diharamkan oleh Allah? In kuntum shodiqin, kalau kamu betul-betul klaim kalian itu benar, coba ilmiahnya itu apa? Kok hewan-hewan ini sebagian boleh, sebagian nggak boleh. Untuk orang itu boleh, untuk orang ini nggak boleh. Secara ilmiahnya apa? Diajak bicara. Demikian. Dan Al-Quran ini penuh dengan uji ilmiah.
Artinya semua apa yang dibolehkan dalam Al-Quran pasti manfaat, dan segala sesuatu yang diharamkan pasti bermadharat. Ya, Allah tidak melarang sesuatu untuk kita gunakan, untuk kita konsumsi, kecuali pasti akan ada masalah kalau kita langgar larangan tersebut. Misalnya hewan-hewan kotor, ya. Wa harrama 'alaikumul khaba'ith. Allah haramkan hewan-hewan yang kotor. Ini kenapa hewan kotor itu? Hewan yang biasa mengkonsumsi makanan-makanan yang kotor itu ketika dimasukkan ke dalam tubuh, ya pasti akan mengkotori tubuh kita. Contoh misalnya tadi kita bicara dhab, ya, dhab itu halal karena dia konsumsinya rumput-rumputan, bersih dia. Tapi kalau di Indonesia ada namanya kadal. Kadal itu yang dikonsumsi yang kotor-kotor, ada cacing lah, ada mungkin serangga apalah, ya, dia yang konsumsi kotor-kotor. Termasuk juga biawak, ya. Biawak itu juga haram. Karena yang dikonsumsi sesuatu yang kotor. Wa harrama 'alaikumul khaba'ith. Allah haramkan hewan-hewan yang kotor, konsumsinya kotor, dan kemudian mungkin tempat-tempatnya kotor dan dikenal dengan hewan yang menjijikkan. Ada misalnya tikus, gitu. Ada namanya kalajengking, ada namanya cecak. Lumayan banyak cecaknya kalau digoreng, hewan kotor. Hewan kotor. Karena Allah memerintahkan untuk membunuhnya, untuk menghilangkannya, berarti tidak perlu dikonsumsi. Segala hewan yang diperintahkan untuk dibunuh haram dikonsumsi. Seperti ular, tikus, al-fuwaisikoh, ya. Tikus itu kalau dalam hadis disebut al-fuwaisikoh, hewan yang selalu membuat fasik, ya. Selalu membuat masalah gitu ya kalau malam hari. Itu boleh dibunuh, tidak boleh dikonsumsi. Hanya dibunuh saja, tapi tidak dikonsumsi. Kemudian hewan-hewan lain. Sementara hewan-hewan yang baik bersih pasti akan manfaat. Bagaimana protein terkandung banyak di dalam hewan itu dan bermanfaat untuk tubuh kita. Kambing, ya. Kambing yang selama ini difitnah menaikkan tensi, padahal ternyata setelah diteliti bukan daging kambing yang menaikkan tensi, tapi garamnya. Orang-orang pada memfitnah kambing, nggak mau konsumsi kambing, dikiranya apa? Menaikkan tensi darah. Padahal yang masalah adalah terlalu banyak garam yang dicampurkan oleh yang masak itu. Ya, kita tahu di Indonesia ini masak kambing kadang. Kalau di Arab, kalau di Arab itu orang masak daging itu bumbunya nggak terlalu banyak. Ya daging-daging, ayam masukkan dipanggang, ya. Udah langsung nanti matang, kasih bumbu sekadarnya aja, langsung udah. Kambing juga demikian, kambing panggang, dia langsung makan. Di Indonesia ini kambing dimasak rasa brambang malah, gitu. Jadi rasanya malah bukan daging kambingnya, tapi malah bawangnya, malah karinya, malah santannya. Sabar ya, masih Idul Adha, masih sebentar lagi. Demikian ikhlas, semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.